Yo, kembali lagi di podcast Penawar Kesepian. Dan kali ini saya sedang nongkrong di pinggir jalan. Mungkin ya terdengar suara motor melintas-melintas. Ya mohon maaf lah karena kita lagi mencari penawar kesepian. Ketimbang di rumah nongkrong sendirian bosan. Ya udah deh nongkrong-nongkrong pinggir jalan aja. Tapi sekarang gue nggak sendirian karena ada seorang teman gue, seorang komik, seorang stand up komedian yang mungkin dulu sempat hits juga di Kompas TV di episode-episode pertama stand up komedi Kompas TV. Kita perkenalkan Asep Suaji. Halo. Iya bro, kabarnya udah lama nih gak ketemu nih. Oh, udah long time no see banget nih. Waduh. Audio, apa kabar? Baik-baik. Udah lama gak ketemu nih Asep nih, nggak jarang kontak juga. Tiba-tiba nih dia sekarang dikelilingi sama janda. Iya. Kenapa? Nah ini aneh banget sih kalau gue udah jomblo tapi kok mainannya sama janda gitu. Yeah. Nah itu Asep ini sekarang boleh dibilang penyelamat janda gitu, salah satu penyelamat janda. Iya. Itu gabung di komunitas apa Sep? Sep Janda. Sep Janda. Yeah. Kan Sep Janda, jadi berkumpul sama janda, pantesan dia betah ngejomblo ya, karena ternyata dikelilingin sama janda semua. Long story, Ji. Nah, long story gimana dong, ceritain dong. Yeah. Kenapa lo sampai, kan kalau misalkan gue lulusan psikologi, lulusan punya backgroundnya konseling atau apa, ya gue masuk akal gitu bagi gue. Lo masuk komunitas janda yang kayak gitulah, komunitas safe janda gitu. Tapi kan lo basicnya mungkin ya stand up comedy, terus juga mungkin di IT malah. Tapi kok tiba-tiba bisa gabung, mungkin dan salah satu founder ya? Co-founder gue. Co-founder, oh gila banget. Seorang jomblo co-founder Sep Janda gitu. Yeah. Ceritain dong gimana tuh kok bisa gitu loh, bisa masuk ke komunitas Sep Janda gitu. Iya. Ya itu pertama gue juga heran juga sebenarnya orang jomblo kayak gue, kenapa ribet-ribet ngurusin janda gitu ya. Tapi basic itu berawal dari keresahan gue gitu. Kayak gue tanya sekarang, kalau misalnya lu denger kata janda, apa yang ada di benak lu gitu, di pikiran lu gitu. Most people gitu, kebanyakan orang tuh kalau misalnya denger kata janda, mereka terdirect ke hal-hal yang negatif gitu, kayak pelakor, kayak penggoda, kayak seksi, montok, bisa diajak one night stand, terus bisa sama om-om di piara kayak gitu, maksudnya sexually available dan banyak yang negatif lah stigmanya gitu. Kalau Sep Janda ini sebenarnya yang foundernya sendiri temen gua, Mutiara namanya, tahu juga. Iya. Dia kan janda sekitar 14 tahun. Wah, kok tahu banget ya? Tahu banget dong. Terus curiga nih, kok sampai tahu sampai ya kan best friend, sahabat kan. Oh, best friend. Iya. Terus ya dia tuh yang istilahnya tuh mengalami bener-bener waktu dia menjadi janda itu seperti apa gitu. Kayak dilecehkan, dicemburuin sama istri-istri gitu akibat stigma negatif itu. Nah kan nggak di dunia ini nggak cuma dia doang itu, banyak ternyata janda-janda lain yang mengalami kasus serupa yang nggak nyaman gitu atas perlakuan masyarakat gitu, kayak dicurigain, dilecehin, cemburuin sama orang istri-istri kayak gitu, pokoknya yang benar-benar negatif gitu. Nah makanya si Tiara ini membentuk Sep Janda untuk pertama tuh meminimalisir stigma negatif jandanya. Terus yang kedua tuh yang seperti yang dia alami juga, kalau janda-janda itu dia tuh kan ada cerai mati sama cerai hidup gitu. Nah, cerai hidup itu tuh banyak yang mengalami kayak KDRT, terus diselingkuhi kayak gitu, yang menyimpan trauma atau istilahnya rasa sakit yang mendalam. Nah di sini tuh support system untuk saling menguatkan gitu dan menghapus stigma. Menghapus stigma sama menghapus atau mengurangi rasa sakit waktu perceraian itu. Cerai ditinggal mati juga kan kadang rasa kehilangan itu yang benar-benar mendalam tuh kan susah dihilangkan atau susah move on kayak gitu. Makanya ini juga support system buat itu. Terus yang ketiga ya,
meningkatkan atau membantu kesejahteraan para janda sendiri. Nah, yang ini tuh gue melihat beberapa teman gue yang janda gitu, mereka itu punya anak gitu dan kesusahan gitu untuk menghidupi dirinya sama anak-anaknya gitu. Mungkin itu juga yang menguatkan gue untuk membantu ini gitu. Gak cuma teman-teman gue tapi ada adik gue juga yang janda gitu, dan itu agak kesusahan juga untuk menghidupi dirinya, karena kan selama ini suaminya gitu kan yang yang memberi nafkah atau income gitu, tapi setelah suaminya cerai dia nggak ada lagi, kerepotan banget, kesusahan gitu. Pokoknya banyak janda-janda yang ya istilahnya untuk misalnya ada suami aja kan kadang susah kekurangan gitu, apalagi ini nggak ada suami gitu men. Jadi yang ketiga membantu kesejahteraan janda-jandanya itu. Berarti yang pertama itu biar stigma gitu. Stigmanya, melawan stigma, terus membantu janda-janda yang ini untuk secara ekonomi, support secara ekonomi, psikologinya gitu. Secara psikologinya. Itu sih ini tujuannya itu yang gue lihat. Tapi kan kita baru misalnya masih berjalan, masih belum besar gitu. Jadi masih istilahnya tuh running lah, berkembang untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang tadi itu tujuan gitu kan. Oke. Terus jomblo apa bukan? Ya, nah itu gue bingung tuh. Terus peran lu apa nih di sana? Apakah apa gitu? Ininya perannya itu apakah penghibur atau apa gitu? Gua sih pembantu umum kali ya. Gua apaan aja yang untuk mensupport kegiatan-kegiatan para janda, kan kegiatannya juga ada gathering, terus ada seminar, terus talk show kayak gitu. Nah, gua biasanya bantu, kan gue juga background IO gitu ya. Jadi bantu eventnya itu saudara kayak gitulah. Terus ya itu gue juga mungkin membantu istilahnya mengekspos Save Janda ini gitu, kayak memperkenalkan ke teman-teman kayak ke lu atau gimana. Mungkin bisa membantu juga atau gimana. Kan sebenarnya di Save Janda tuh ada 3 ya, janda sendiri, terus mantan janda tuh sharing pengalaman waktu jadi janda kenapa gitu. Pokoknya intinya buat menguatkan janda-janda yang masih janda gitu. Yang ketiga sahabat janda tuh kayak gue yang yang cowok atau yang punya keinginan untuk membantu gitu. Nah, uniknya karena gue jomblo dan ya cowok juga, banyak ya teman-teman gue yang istilahnya mencurigai gue gitu. Ngapain gue ke situ, lu mau berbuat nakal ya atau mau pengen ya gitu main. Jangan-jangan IO-nya atau ya kayak gitu. Yang ngelis gitu. Justru itu ya karena stigma janda yang negatif tadi, yang kayak gitu, yang seksual label objek seksualitas, makanya emang suka ada yang kepikiran seperti itu ke gue juga gitu. Lu mau memanfaatkan janda ya, atau mau main janda atau kayak gitu. Ya gitu, sering juga sih dituduh seperti itu. Tapi ya enggak lah. Tapi lu suka dapat jatah nggak sih dari para janda itu? Jatah apa mungkin? Apa kayak beli rokok gitu? Enggak, ini kan beli nasi goreng gitu kan, masa ini itu? Enggak lah. Gue kan menjaga integritas gue lah. Maksud gue bukan itu aja, emang kayak calling hati gue gitu untuk menolong mereka gitu. Maksudnya kan kalau misalnya nyangkutin ke agama juga, kalau misalnya nolong janda kan pahalanya gede, udah gitu. Kalau misalnya lu nolong janda, lu gak cuma nolong janda tapi juga anak-anaknya gitu, anak-anak yatim dan kayak gitu. Kepikiran nggak untuk menikahi salah satu dari mereka? Kalau jodoh sih kepikiran gue kayak gitu. Dan maksudnya janda-janda di gue juga maksudnya ada juga yang cantik, ada yang sukses, ada kayak gitu. Tapi masalahnya kenapa nggak mau dinikahin sama lu? Ya mungkin pastinya itu kali ya. Iyalah, gue gitu aja. Skakmat. Tapi kocak juga nih. Kalau lu tuh harusnya yang mendapat predikat Abu Janda nih. Abu Janda. Ya kan? Bapak Janda. Iya. Ya kan kayaknya yang cocok untuk jadi Abu Janda itu lu tuh. Karena itu satu orang cowok tapi
menyelamatkan banyak janda gitu untuk apa coba membantu. membantu. Jadi masuk proyek untuk menyelamatkan banyak janda gitu. Iya. Nah, gua rasa kenapa dia pakai nama itu juga karena kata janda sendiri kan sebuah kata clickbait yang lumayan efektif men. Misal lu bikin berita terus ada jandanya suka banyak yang ngetik ya, karena ya benar itu kan plesetan kan sebenarnya janda. Cuman ya itu balik lagi ke stigma. Nah, ngomong-ngomong stigma, kira-kira yang udah dilakuin event ataupun seminar yang dilakuin Save Janda sejauh ini kayak gimana, Chef? Dan hasilnya kayak gimana? Kalau sebelum COVID kita kayak seminar atau talk show offline gitu ya. Jadi misalnya ada istilahnya acara misal festival apa tentang perempuan gitu, kita ikut di situ dan kita jadi narasumbernya gitu. Biasanya sih foundernya sih yang jadi narasumbernya gitu. Yaitu kita kasih edukasi atau sharing gitu tentang stigma ini gitu. Kalau stigmanya itu nyata gitu di masyarakat dan apa namanya member-member kita banyak yang mengalami ketidaknyamanan itu gitu. Banyak sih ada di kalau bisa mau lihat kegiatannya di Instagramnya @save_janda gitu. Di situ ada banyak seminar offline kalau sebelum COVID ya. Kalau setelah COVID tuh biasanya online gitu kayak ya, Instagram live, terus Zoom, webinar Zoom kayak gitu sih nanti. Ya itu untuk yang stigmanya ya. Terus kalau misalnya untuk yang pendampingan psikologi gitu ya atau support system ya, kita ada WhatsApp group gitu ya. Terus ada juga misalnya kalau misalnya nggak cukup dengan WhatsApp group, dengan disupport atau dibantu dikasih masukan sama member-member yang lain gitu, ada fasilitator gitu ya. Jadi bisa one on one gitu atau habis itu bisa ke psikiater lah kayak gitu. Kalau bisa benar-benar membutuhkan atau benar-benar down habis atau gitu, pokoknya bisa kayak gitu. Nah untuk yang membantu kesejahteraan para janda gitu ya, meningkatkan kesejahteraan para janda ini sebenarnya yang penting juga kan ekonomi gitu, benar-benar dirasakan manfaatnya gitu oleh mereka gitu. So far sih kalau dari Save Janda sendiri baru mempromosikan misalnya usaha-usaha mereka di Instagram atau di Facebook kayak gitu. Kalau untuk misal peminjaman modal, pelatihan entrepreneur atau kewirausahaan atau bikin unit usaha itu masih ada di planning kita, cuma belum terwujud karena keterbatasan dana gitu. Nah, kalau menurut gue ya, salah satu kenapa stigma janda itu negatif, ya stigma kan negatif ya biasanya gitu. Tapi kenapa persepsi terhadap janda ini negatif? Karena banyak juga di media-media di Indonesia, baik itu di lagu, sinetron, film, itu banyak sekali penampilan ataupun yang ditampilkan di lagu, misalkan lagu dangdut lah, terutama lagu dangdut kan banyak kan kayak gitu. Nah, Save Janda udah sampai ke sana belum? Maksudnya untuk mengkritisi konten-konten sosial populer yang melanggengkan stigma negatif tentang janda. Iya betul. Jadi emang stigma itu udah ada dari dulu. Kenapa? Karena dari dulu juga media-media apalagi kayak film atau apa itu udah mencocoki pikiran-pikiran kita kalau janda itu seperti ini, semok, bohai, penggoda gitu kan. Film-film dulu tuh banyak banget kan yang menggambarkan janda tuh kesepian kayak gitu. Terus padahal kan nggak semuanya janda kembang kan. Ada juga yang karena kembang kempis gitu kan. Nah, banyak janda kan nggak semuanya janda kembang, ada juga yang kembang kempis, kembang sih kembang tapi kembang kempis gitu. Nah itu yang perlu dibahas. Ya masa dari dulu juga kayak gitu. Makanya kalau sekarang sih untuk yang seperti itu kita kalau misalnya kayak di sosial media aja ya, ada postingan yang mendegradasi janda gitu ya, baik video atau postingan status kayak gitu ya, kita sharing, kita kasih, selain itu kita educate lah kalau misalnya itu mendegrading janda gitu, dan mendegrading janda dan menguatkan stigma negatif yang
stigma negatif janda di masyarakat yang udah ada sekarang gitu. Jadi mohon di delete atau dihapus atau dikurangi kayak gitu. Iya sih selama ini kayak gitu sih. Sama ya itu kan kita juga ada liputan media juga yang istilahnya mengedukasi kalau stigma janda real dan ini mesti kalau misalnya nggak bisa dihilangkan mesti dikurangi kayak gitu. Ya banyak sih udah banyak istilahnya tuh wawancara media gitu buat Save Janda tuh ada media Indonesia, terus ada kemarin tuh VOA ya VOA udah gitu ABC Australia bahkan kemarin wawancara gitu. Oh bagus ya, berarti udah lumayan gaungnya udah mulai kedengeran. Iya ke media-media mungkin cuma perlu ditingkatin lagi aja sosial medianya atau apa untuk bisa expose lebih banyak lagi dan educate lebih banyak lagi. Jomblo janda. Berarti ya Asep sang Abu Janda itu. Abu Janda. Cocok banget sih gitu kan. Nah, kedepannya kira-kira apa nih? Habis COVID selesai kira-kira yang dilakuin sama Save Janda ini apa kira-kira? Apa yang mungkin yang belum tercapai selama ini dan harapannya kedepannya kayak gimana sih komunitas ini? Ya. Sebenarnya kita punya planning jangka pendek jangka panjang kayak gitu. Ya, mungkin benar-benar mewujudkan planning dan goalnya itu biar lebih cepat terlaksana gitu. Kayak misalnya mungkin memperbanyak kelas-kelas webinar atau live Instagram, terus talk show di online tentunya gitu. Udah gitu kan kita pengen bikin sebenarnya safe house gitu ya, jadi orang tuh bisa datang ke kita sharing, terus intinya bantuan psikologi lah gitu ya, ada psikiater atau gitu. Terus kita juga pengen bikin unit usaha tuh kan ada kerajinan, fashion kayak gitu ya. Udah gitu makanan sama entertainment itu. Nah, entertainment apa dulu nih? Entertainment apa dulu? Curiga kan. Janda entertainment lah aku di situ. Nggak boleh lagi sih kayak gitu. Benar. Iya. Jadi entertainment itu misalnya janda kan ada yang punya skill. Jangan ngerasa gitu. Ya maksudnya skill kayak misalnya nyanyi, entertainment lah nyanyi. Udah gitu mungkin modeling, terus mungkin ada yang stand up comedy nanti bisa gua ajarin gitu. Bukan ya misalnya kalau misalnya ada yang punya skill di entertainment kayak acting gitu ya kita jadi inilah talent manajemennya gitu. Nggak cuma buat jandanya aja tapi buat anak-anak jandanya gitu. Jadi intinya tuh anak janda yang punya skill juga kita istilahnya dijadiin talent kita. Udah gitu kita istilahnya kita intinya membantu perekonomian mereka lah kan. Anaknya juga kalau misalnya ada skill acting atau apa ya bisa membantu juga kan kayak gitu. Ya sebenarnya tujuannya sih insya Allah mulia sih. Benar. Emang susah kan itu juga sebenarnya ya SDM sama permodalan tuh, maksudnya SDM sama pendanaan gitu kan, nggak munafik ya, maksudnya sekarang kan kegiatan tuh perlu dana gitu atau apa gitu. Sebenarnya kita juga pengen ini sih, pengen kayak approach ke beberapa istilahnya tuh LSM, donor atau apa gitu ya, lagi nyiapin. Ya mungkin lu harus ke program CSR perusahaan ya, coba nembusin juga. Misalkan ya kalau gua ya kasih masukan mungkin bisa gitu kayak produk-produk yang sangat concern dengan urusan wanita, empowerment wanita gitu. Mungkin lu bisa nyari sekitar situ kali ya. Iya, mungkin kita bisa ke situ, dan kita juga mau bikin yayasan kan. Yayasan udah gitu. Ya baru tadi siang sih ini gue ceritain ya. Baru tadi siang ada temen gue juga yang suka bikin video, baik TikTok atau Instagram. Video apa nih? 19 detikan bukan. Bukan itu. Ya bikin video TikTok terus Instagram kayak gitu. Dia merasa resah juga banyak di TikTok sekarang yang isinya tuh mendegrading janda gitu. Dan itu juga dilakukan oleh jandanya sendiri gitu, kayak
misalnya apa ya janda udah gitu joget-joget doang atau apa gitu. Ya maksudnya itu kan bisa memperkuat gitu stigma negatif gitu kalau janda tuh kayak penggoda kayak gitu. Padahal kan banyak banget tuh janda-janda yang sukses gitu, yang mandiri, yang apa, yang mandiri, sukses, berdaya dan sebagainya. Nah, untuk mengcounter video-video kayak gitu ya, dia bilang ya harus di-counter dengan video juga gitu. Jadi mungkin kita nanti bakal buat atau bikin video-video yang mengekspos janda-janda yang berhasil, yang sukses, yang kuat, yang berdaya, mandiri, dan yang positif-positif itu ya. Oke, ini terakhir mungkin ya. Janda kan selalu identik dengan kesepian. Nah, oke. Ya Nah, itu stigmanya. Itu salah satu stigma bahwa janda tuh janda itu selalu identik dengan kesepian. Nah, rada-rada nyambung nih dengan podcast gue, penawar kesepian. Mungkin Asep yang selama ini udah banyak pengalaman di membantu para janda, kira-kira ada nggak sih tips and triknya penawar kesepian bagi para janda biar lebih produktif, biar lebih bermakna lah hidupnya? Iya. Nah, gue kan niatnya awalnya membantu mereka gitu ya, tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya apa yang merasa terbantu adalah gue gitu. Jadi gue ngerasa terbantu. Kenapa terbantunya? Ada hiburan atau ada apa? Ya, karena apa dengan gabung di sini tuh pikiran gue tuh jadi kayak terbuka gitu. Maksudnya selain mendapat ya kebahagiaan untuk menolong mereka gitu, kalau bisa berhasil menolong mereka, ya gue juga jadi apa ya belajar banyak hal gitu, karena kita kan di encourage untuk self love gitu ya, self love gitu, mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri gitu. Self love atau self service? Self service juga bisa salah satu bagian kita kan ya gitu. Dasar ya kayak gitulah, maksudnya apa di encourage setiap hari, di encourage loh untuk self love, untuk apa istilahnya tuh masa lalu tuh banyak yang pahit gitu ya, masa lalu mereka banyak yang pahit, ya udah maksudnya jangan dibawa lagi gitu. Yang penting kan masa kini sama masa depan gitu. Jadi ya banyak diajarin untuk kayak gitu, untuk positif, untuk bisa berdaya kayak gitu, untuk ya yang utama sih ya itu mencintai diri sendiri gitu, mencintai sendiri, bikin bahagia diri sendiri. Kalau misalnya udah bahagia, untuk melakukan yang lain juga bisa apa istilahnya tuh dengan happy gitu, dengan apa namanya ya, kalau misalnya hati senang atau happy gitu, kemungkinan sukses tuh lebih bisa. Maksudnya mindset kita jadi berubah lah, jangan galau-galau terus, jangan masalah memang misal pahit banget, tapi ya daripada mengganggu seumur hidup lu dan masa depan lu, kan harusnya dihilangkan sedikit demi sedikit ya. Yang jelas hari ini sama esok yang lebih penting. Berarti salah satu masukan dari Asep, self love itu biar lo nggak merasa kesepian bagi para janda itu. Iya, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, akhirnya kalau dengan menghargai diri sendiri lo bisa melakukan banyak hal gitu. Iya, dan lo istilahnya jangan menggantungkan kebahagiaan kepada orang lain gitu. Pokoknya apa namanya, ya lo bisa bahagia sendiri atau bersama pasangan gitu, maksudnya ya jangan terlalu bucin yang korban kita kayak gitu. Maksudnya self love aja, hargai diri sendiri gitu. Mencintai diri sendiri, jangan terlalu bucin. Pokoknya intinya seperti itulah ya. Ya, self love. Ya mungkin begitu dulu obrolan penawar kesepian kali ini bersama Asep Suaji, salah satu stand up komedi yang ternyata sekarang udah beralih profesi menjadi seorang aktivis. Bukan profesi juga. Bukan profesi ya, tapi dia punya concern lah ya, untuk you. membantu terutama para janda memberdayakan dan untuk menghilangkan stigma-stigma negatif. That's right. Ya, mungkin maaf kalau misalkan suaranya agak kepotong-potong sama suara motor, karena emang ini adalah obrolan pinggir jalan. Ya biar ketimbang sepi di rumah, mendingan nongkrong pinggir jalan, jadi banyak motor selawar-selewir. Oke lah, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya di podcast penawar kesepian, dan terima kasih buat Asep Suaji. Thank you bro. Sukses dengan chef jandanya, semoga chef janda menjadi salah satu
pergerakan untuk memberdayakan janda dan stigma-stigma negatif tentang janda terutama di Indonesia bisa semakin dikurangi di kedepannya. Amin, amin, amin. Oke, Thank you, Pak Aris. thank you, Asep. Sampai ketemu lagi. See you, bye.